TKN dan TPN masing-masing paslon. Izinkan saya Arif Fadilah menyampaikan secara spesifik aspirasi daripada perawat yang barangkali diusulkan pada masing-masing paslon. Yang pertama adalah untuk sistem kesehatan kami mengusulkan lebih spesifik dalam hal transformasinya, yaitu mendukung persoalan menekankan pada preventif dan promotif, tetapi juga pada sampai tingkat desa. Kalau perlu, capres atau presiden yang akan datang membuat satu sistem pelayanan kesehatan di desa sampai pada misalnya ada perawat desa dan lain sebagainya dijadikan sebagai aparat desa. Saya kira itu penting. Yang kedua adalah mendukung persoalan mandatory spending tadi untuk salah satunya peningkatan perhatian pemerintah pada kualitas sumber daya manusia. Ya. Apalagi perawat sebagai komoditas internasional yang mengisi pasar-pasar kerja internasional, maka saya kira perlu juga ada alokasi untuk bantuan dana-dana untuk kesiapan para perawat itu mengisi pasar kerja dunia yang saat ini mereka usaha sendiri, jual tanah, jual kebun, ya. Nah, tapi pemerintah dalam hal ini mengharapkan banyak mengisi pasar dunia sebagai dampak baliknya sebagai devisa ya kan? Nah, tetapi belum serius sampai ke sana. Yang ketiga adalah kita juga mendukung tadi Pak Alif sampaikan bahwa JKN kita ini dananya saja kurang cukup. Tapi kita tambahkan ingin kurang dan ditambah serta dikelola secara adil dan wajar, baik itu bagi pemilik, paskes, baik itu untuk nakes dan profesi kesehatan khususnya. Yang kedua, kami ingin juga pemerintah yang akan datang memperhatikan kesejahteraan dari profesi kesehatan ini. Apalagi di perawat masih banyak yang tenaga kerja sukarela, mohon mereka perlu kepastian untuk kesejahteraan dan kepastian hukumnya. Yang ketiga, ini kami perawat itu jumlahnya cukup banyak, 1,2 juta yang tersebar dari seluruh provinsi kabupaten kota, dan ini khusus untuk PPN yang baru ada ini ada struktur di tingkat unit kerja. Ada 6.280 komisariat di tingkat unit kerja yang kami dapat koordinasikan secara komando gitu ya. Jadi penyebaran cukup luas dengan karakteristik yang memang spesifik ini memerlukan satu instrumen penguatan kapasitas dalam bentuk regulasi yang tinggi yang kuat supaya dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Maka kami kalau ada capres yang sudah ingin menyatakan bahwa akan menghidupkan kembali undang-undang keperawatan, rasanya nggak ragu 1,2 juta orang itu akan disangka. Berikutnya, saya kira karena cuma masih 3 menit setengah. Ya, yang kami baca, walaupun kita orang kesehatan, tapi juga baca-baca soal ketatanegaraan itu. Negara demokrasi yang maju itu rasanya sangat memerlukan sekali peran civil society atau masyarakat madani. Jadi oleh karena itu peran daripada masyarakat madani khusus di keprofesian diwakili organisasi profesi ini dalam konteks penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan penentuan kebijakan itu tentu harus dilibatkan, bukan dihilangkan, bukan dinafikan. Kira-kira seperti itu. Dan kedua, memberikan kesempatan untuk profesi-profesi mempunyai sistem self-regulasi. Self-regulasi demi apa? Demi menunjukkan satu kebaikan pada masyarakat. Itu sehingga kita mendukung pernyataan Pak Adib tadi untuk meningkatkan atau menghidupkan lagi peran organisasi profesi di dalam kesehatan ini. Yang terakhir, kami berharap para capres ini nanti akan menunjuk seorang menteri kesehatan yang paham kultur profesi kesehatan ini dan pelayanan kesehatan, bukan yang mengutamakan adu domba, bukan yang mengutamakan mengkotak-kotakan, tapi kita memerlukan satu kebersatuan di dalam melayani masyarakat sehingga terjadilah kualitas yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.